Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Sukro Net Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Assalamualaikum kita caranya rapat di Balai Desa terkait denganasi merah putih. Alhamdulillah hari ini sudah Selamat pagi, terrealisasi di desa kami dan diterima terus. Hari ini bersama saya di Desa salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Desa Galengtowo beserta staf dan perangkatnya. Yang terhormat Ketua BPD Desa Galengtowo beserta anggota. Yang terhormat pendamping Desa Galengtowo, yang terhormat PPL Desa Galengtowo, yang terhormat Babinsa, Babin Kamtipmas Desa Galengtowo, serta yang terhormat Bapak Ibu hadirin warga Desa Galengtowo. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Dan berikut adalah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Desa Galengtowo. Keempat, penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kelima, pembacaan doa. Mengingat waktu yang terbatas, mari kita mulai acara musyawarah desa khusus kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara musyawarah desa khusus kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Jombang dalam hal ini Pak Dimistri, terima kasih hadirnya. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Galengtowo beserta anggotanya. Yang saya hormati teman-teman 3 pilar dari Polsek Wonosalam dan dari Koramil Wonosalam yang alhamdulillah hadir semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa beserta teman-teman staf perangkat Desa Galengtowo. Yang saya hormati
tim atau Pak Camat Wonosalam atau yang mewakili, alhamdulillah hadir dari Kasih Sospol, ya, Trantip, Kas Sapuan, yang saya hormati pendamping Desa Galendowo, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ada dari Pak RT, Pak RW, ada dari yang barokah, dan insya Allah nikmat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah semua niat, kalau kita niati ibadah, insya Allah barokah. Termasuk pada menyampaikan pada panjenengan semua bahwa pembentukan atau percepatan pembentukan Kopdes Koperasi Desa Merah Putih ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Jadwal dari pemerintah pusat ini terakhir tanggal 11 Juli 2025, sebelum hari koperasi sudah harus semuanya terbentuk. Untuk di Kecamatan Wonosalam kemarin kita sepakati bersama tidak terakhir tanggal 9 Mei. Makanya kita memang seluruh Indonesia, kemarin kebetulan dari Wonosalam yang mewakili saya dengan Pak BPD itu ikut ke provinsi, tingkat provinsi. Memang ini untuk segera dibentuk percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Hari ini kita membentuk wadahnya yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa harus ada desanya? Iya, karena koperasi ini nanti bukan milik siapa-siapa, milik desa. Siapapun warga, sepanjang itu warga Desa Galendowo, ini berhak menjadi anggota koperasi. Duduke guru ngene, nek kate dadi anggota ora apa-apa, membayar simpanan wajib, simpanan sukarela. Nanti disepakati saja simpanan wajib dan simpanan sukarela. Yang penting jenengan tidak memberatkan jenengan, karena itu syarat wajib menjadi anggota koperasi, harus ada simpanan wajib dan simpanan sukarela, tapi yo sing ringan-ringan nih, gak usah berat-berat. Dilingkuh nek usahanya maju, simpanan wajib, simpanan pokoknya ditambah, monggo. Karena ini belum ada duit, ini ada anu Pak, di sini ada polemik. Loh kok di simpanan wajib, simpanan sukarela, kalau masyarakat kan bawa duit 50.000, 100.000 lah, yuk kayaknya setek konggur. Nah, ini gak usah mikirkan itu jenengan. Yang penting tertulis nanti kesepakatan simpanan wajib dan simpanan pokok berapa untuk bagian dari item mendaftarkan di notaris. Intinya seperti itu. Jadi tolong kami mengundang panjenengan sebagai anggota, otomatis yang diundang sebagai anggota Koperasi Merah Putih. Nanti siapa pengurusnya, ini ada kesepakatan dari forum sehingga pembentukannya terbuka. Ini ada Pak Dinas Koperasi, ada BPD, ada ini terbuka ya itu. Jangan diisukan menang-menangan, aku gak diundang, ya gak diundang kabeh memang gitu. Tapi paling gak ini ada fakta bahwa di Galendowo pada tanggal 6 Mei ada pembentukan Koperasi Merah Putih, sekalian di bagian pengurus inti saja. Mungkin di situ ada ketua, bendahara, sekretaris, bidang usaha dan sebagainya. Inti-intinya saja. Nanti untuk kepengurusan bisa sambil berjalan supaya ini berjalan dulu. Wadahnya ada dulu. Terbentuk Koperasi Merah Putih di Desa Galendowo. Cita-cita saya, ingin saya nanti pabrik usaha, smelter usaha, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal kita, usaha-usaha Indonesia dimiliki oleh koperasi. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita. Saya ingin membesarkan koperasi. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi
kekuatan timnya kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Ada 3 model. 1, membangun koperasi baru. 2, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan. Keberadaan koperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopres Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke hutan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak kebulan, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Nanti obat-obat itu obat istilahnya generik yang bisa dijangkau oleh rakyat. Ada soal keadilan, ada soal pemihakan yang sangat jelas terang-benderang dari seorang presiden kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya harus merasa bahwa ini adalah pilihan ideologis, dan oleh karena itu kita sadar sebagai aparatur ideologis berkewajiban untuk memastikan cita-cita presiden tersebut untuk benar-benar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keberadaan koperasi desa Merah Putih di seluruh desa-desa di Indonesia. Alhamdulillah, kami mohon untuk pada siang hari ini kita sama-sama memanjatkan doa untuk yang muslim bisa mengikuti untuk mengamini, dan untuk non muslim kami mohon untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Ridho Allah filahul Fatihah. Ya kan, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma qaddir lana wa lana wa sayyidina wa li jami'il muslimina wa muslimat subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma qaddir li wa li tahimma sallallahu rabbi subhanahu wa ta'ala fahma. Idina siratal mustaqim, siratal mustaqim. Allahumma ya Rabbi Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Allah ya Rabbi wa Muhammad wa khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkat Desa Kalunggawa. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili. Saya hormati Bapak Koperasi. Yang saya hormati dari pendamping Desa Kalunggawa. Dan saya hormati Bapak Babin Yatimas dan Babinsa Desa Kalunggawa beserta Bapak Ibu tamu undangan yang pagi ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Merah Putih dibuka.
Untuk selanjutnya kita pilih untuk pimpinan rapat Kopdes Merah Putih 3 orang, itu dari unsur pemerintahan desa 1, dari BPD 1, dan tokoh masyarakat 1. Langsung mawon sing perwakilan dari Pemdes Bapak Sekretaris Desa Bapak Tarmo. Untuk dari Pemdes, terus yang kedua dari BPD Mas Chandra. BPD ada? Oh ya ada. Kepada pimpinan musyawarah untuk tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili dari Kabupaten Gorongan, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili dari Kecamatan Wonosari, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta teman-teman perangkat desa, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan juga Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalangdowo, yang saya hormati Bapak Camat Wonosalam yang mewakili, yang saya hormati Bapak Babin Kantikmas dan juga Bapak Babinsa Desa Kalangdowo yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pada hari ini mewakili Dinas Koperasi untuk mendampingi pelaksanaan musyawarah desa khusus terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih, di mana program ini dilaksanakan serentak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kami dari Dinas mendampingi terkait nanti proses pemilihan pengurus pengawas koperasi, kemudian permodalan di koperasi, serta sektor usaha yang akan dijalankan di koperasi. Terkait pemilihan pengurus, sesuai dengan aturan Juknis dan juga Juklak yang dari pusat, pengurus nanti ada 5 orang. Nah, ini nanti perlu disepakati, harus ada unsur perempuan di pengurus. Jadi ada keterwakilan perempuan minimal 1, lebih dari 1 juga boleh, bahkan semuanya perempuan juga boleh, karena di aturan itu tidak mencantumkan semua laki-laki. Yang dicantumkan cuma harus ada keterwakilan dari pihak perempuan, hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Jadi misal ayahnya pengurus kemudian anak jadi pengawas, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi semua pengurus dan juga pengawas nanti betul-betul orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Kemudian terkait permodalan di koperasi, sesuai dengan aturan koperasi, modal koperasi itu bersumber dari anggota koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok ini nanti disetorkan 1 kali saat kita mendaftar menjadi anggota koperasi. Jadi nanti besaran simpanan pokok ini yang nanti kita bicarakan pada saat rapat ini, disepakati nominalnya atau dari pihak swasta. Kita tidak bisa berharap terlalu jauh ya. Hanya boleh berharap ya, mudah-mudahan nanti ada perhatian dari pemerintah. Tetapi sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan atau instruksi resmi bahwa nanti koperasi Desa Merah Putih ini akan mendapatkan bantuan modal. Jadi untuk sementara kita fokus untuk modal koperasi itu bersumber dari anggota koperasi sendiri. Kemudian sektor usaha di koperasi sesuai dengan panduan di Juknis itu sudah ada kode KBI atau kode klasifikasi usaha. Itu sangat banyak. Nanti memang untuk sektor usaha di anggaran dasar koperasi itu semuanya kita masukkan semua. Terkait nanti usaha yang dijalankan di koperasi untuk permulaan ini disesuaikan dengan potensi
kompetensi di desa masing-masing. Jadi nanti ada sekitar puluhan atau ratusan kode sektor usaha, itu memang kita masukkan saja di dalam anggaran dasar koperasi, supaya nanti ke depan apabila kita pengen menambah usaha, setidaknya usaha tersebut sudah ada di anggaran dasar koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Amin. Jadi saya yakin ini masalah koperasi pada kesimpulannya jenengan bersama sekali ini. Lanjut Mas. Perbedaan antara, karena di desa juga ada BUMDes dan juga ada koperasi nantinya, ya. Jadi intinya bahwa BUMDes dan koperasi itu tidak sama alias berbeda. Akan tetapi sebenarnya koperasi setelah berdiri seandainya itu akan menyatu dengan BUMDes pun bisa menjadi unit usahanya BUMDes, ya. Cuma kami beserta seluruh kepala desa yang difasilitasi oleh Bapak Camat Wonosalam waktu itu, kita sepakati untuk saat ini untuk koperasi di desa Kecamatan Wonosalam itu kita berjalan masing-masing dulu, ya. Kita fokus pada koperasi, nanti yang di BUMDes juga nanti fokus di BUMDesnya, ataupun juga mungkin ada koperasi wanita dan lain sebagainya. Ya Mas, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini beberapa macam usaha yang ada di koperasi, ya. Mungkin ada di sini kalau nggak salah ada 12 item, ya. Mungkin ada simpan pinjam, ada gerai sembako, perdagangan obat-obat, ATK dan kopi, klinik, jasa ekspedisi, kursus dan pelatihan, jasa konstruksi, jasa pembayaran, pupuk dan alat pertanian, catering, pengelolaan sampah, ya. Kalau salah tadi udah disinggung sedikit oleh Bapak di industri, itu ada kode-kode rekening, ya, yang nanti di situ artinya kalau di kode rekening itu ada, artinya bahwa koperasi itu bisa untuk mengelola kegiatan tersebut. Kalau ada yang mau gitu lah, ya, mau kalau yang mau tapi diawasi aman kan gitu. Kita 3 orang mau nih, wiring mau. Yang pertama mungkin dari anggota BPD bisa Pak Kades deh. Ketua ini nomor anggota ini pengawasnya. Pak Ketua mau nih. Ketua pengawas. Mungkin ini kanu karena jenengan dongani mawon ngoten mau bagus, gampang mawon. Lah nek keliru nek dongani cek bener maneh ngoten mawon lho. Yo soalnya lek tanpa donga yo apa juga kan gitu. Kita usaha juga harus ada donga. Mas Mamat Ketua BPD, Mas Ahmad Wianto pengawas Ahmad Wianto, sama Pak Kusmati, ini Ketua LPMD, ya itu. Akan lagi untuk pengurus Ketua Mas Ardan Ardiansah, Mas Anjar, Wakil Ketua Bidang Anggota Bu Yuliani, Sekretaris Pak Janu Warjo, Bendara Pak Setio. Untuk pengawas, ketuanya Bapak Kepala Desa, anggotanya Mas Ahmad Wianto, yang kedua Bapak Kusmati. Patenkan. Lalu untuk pembahasan bidang usaha Bapak Ibu, untuk sudah disampaikan tadi dari Bapak Dinas Koperasi, bidang usaha itu kita masukkan semuanya untuk ke badan hukumnya, ke pengurusan badan hukumnya. Tadi lek karek ngelakoni si bidang usaha sing awet di kira-kira iso niku sudah ada izin dan badan hukumnya, ngoten maksudnya, ngoten Pak nggih mau nggih. Tadi kita semua kita masukkan dulu, ya, kita carikan badan hukumnya, walaupun itu sudah dilakukan atau belum kan gitu. Ngoten mawon. Jadi nanti tinggal pilih petani, ini tugasnya pengurus. Ya, sing jelas lek ten mriki koyoke yo antara gerai sembako dan jasa. Itu pertama dulu, lek utang-utangan koyoke jekeri-jekeri. Sukro Net Channel.